Hmm, aku share screen. Kalau layarnya udah kelihatan belum sekarang? Udah, Kak. Oh, udah. Oke, mau konfirmasi aja sih. Takutnya nggak masuk kayak barusan suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tutorial malam ini ya. Sebelumnya perkenalan dulu, buat yang belum kenal mungkin. Aku Aziz, Magnesium 2017. Kali ini kita akan tutorial LTKK, materi bagian teori medan kristal atau crystal field theory. Oke. Kita mungkin review dulu materinya ya di awal, baru habis itu bahas soal. Oke. Teori medan kristal. Kenal lagi. Eh, Sebenarnya buat paham CFT sama LFT ini tools yang perlu kalian oh iya. Tools yang perlu kalian kuasai itu eh yang pertama-tama kalian harus kenal dulu bentuk-bentuk orbital D gitu. Maksudnya yang kayak lobus-lobus gitu, DXY kayak gimana, DXZ kayak gimana, DYZ kayak gimana, dan seterusnya gitu. Itu eh, hal yang paling pertama kayaknya yang perlu teman-teman ketahui di buat paham CFT sama LFT. Nah, CFT ini sebenarnya kelanjutan dari ini ya, eh, valence bond atau teori valensi. Kalau di valence bond atau teori ikatan valensi, itu eh, orbital dari ligan dan logam itu bergabung membentuk orbital hibrid gitu. Orbital hibrid. Nah, di valence bond ini tuh sebenarnya udah cukup bagus gitu, teorinya tuh udah cukup menjelaskan. Tapi di sini tuh kekurangannya tuh nggak bisa menjelaskan kayak sifat-sifat magnet gitu, momen magnet nggak bisa dijelaskan dengan baik gitu, kayak sifat-sifat apa spektroskopi yang kayak kayak gitu, kayak gitu-gitu tuh nggak bisa dijelaskan pakai teori valence bond. Nah, untuk menjelaskan lebih detail kita perlu yang crystal field theory ini gitu, atau teori medan kristal. Di teori medan kristal ini disebutkan bahwa si ligan dianggap sebagai muatan titik gitu. Maksudnya ya, kan ligan itu kan ketika berikatan dengan logam kan ada elektron yang terlibat ya harusnya. Tapi di sini tuh elektron, kalau di CFT itu elektron dari ligan itu nggak diperhitungkan gitu. Jadi hanya dianggap si ligan itu ya udah bermuatan negatif aja gitu. Yang atom donornya itu. Jadi sebentar. Jadi misal kita punya katakanlah ion M bermuatan apa ya, 2 plus misal. Ini kan punya 5 orbital 3D ya. 5 orbital 3D yang
terdegenerasi. Artinya terdegenerasi itu tingkat energinya sama gitu. Tingkat energinya sama. Ini energi. Nah, misal kalau ini dalam kondisi nggak didekati ligan apapun gitu. Berarti kan di sini cuma muatan positif udah aja. Nah, kalau misalkan kita simpan si ion logam ini dalam suatu medan listrik yang negatif gitu, merata di setiap sfernya ini. Jadi kan ada itu ya, apa namanya? Ketika logam dan ligan itu berikatan kan, selain ada ligan itu bermuatan negatif, kan ada gaya elektrostatik antara ligan dan logam ya. Gaya elektrostatik antara ligan dan logam. Tapi kan si logam ini juga punya elektron gitu. Punya elektron yang akan nantinya tuh tolak menolak gitu dengan muatan negatif dari ligannya itu. Artinya nanti si orbital D ini akan terdestabilisasi. Jadi tingkat energinya itu akan meningkat gitu. Ini kalau misalkan udah ditaruh di muatan negatif gitu. Nah, tapi kan kenyataannya ligan itu nggak terposisikan di seluruh kayak sfer gitu kan. Tapi hanya di sudut-sudut tertentu aja gitu. Kayak contohnya oktahedral gitu kan. Kalau oktahedral kan hanya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Nah, makanya nanti si si posisi orbital ini ya akan berbeda-beda gitu. Posisinya itu akan mengikuti orbital mana yang paling banyak berinteraksi dengan ligan ini, itu yang paling akan terdestabilisasi gitu. Kalau yang kurang berinteraksi dengan ligannya itu akan ya lebih stabil gitu. Kalau contohnya kan eh, dalam kasus oktahedral itu kan kayak gini kan konfigurasinya, itu di sini EG, ini T2G. Nah, mungkin kita gambarkan dulu ya buat nge-review gambar-gambar orbital D gitu. Kalau yang pertama yang ada ya kan orbital D itu ada yang berada pada sumbu ikatan lah ya di sini. Sumbu ikatan ada yang di antara sumbu. Kalau yang berada pada sumbu ikatan, kalau dalam konteksnya di sini oktahedral, itu kan berarti ada misal di sini dz kuadrat, kan kayak gini ya. Dz kuadrat, ini sumbu z, ini katakanlah sumbu x. Sebenarnya bebas mau x atau y juga sama aja gitu. Karena ini kan yang bagian ini pokoknya yang ekuatorial. Terus ada orbital dx kuadrat min y kuadrat. Nah, dua ini berada pada sumbu ikatan. Nah, kalau yang tiga lagi itu di antara sumbu ikatan semuanya. Kalau sebenarnya lebih baik digambarkan dalam tiga dimensi ya. Tapi kalau males, biasanya kalau Bu Jong tuh ngajarin kayak gini, ya udah aja gitu. Kalau misal DXY misal ini sumbu X, ini sumbu Y, ya udah ditaruh aja di antara sumbu X sama Y gitu, si lobusnya itu. Ini DXY. Kalau DYZ udah kita gambarkan aja gitu, sumbunya itu di sini Y sama Z gitu. Terus kita gambar di antara sumbu gitu, lobus yang sama. Tinggal diganti-ganti aja justru ininya, label sumbunya. Ini DYZ. Terus ini yang terakhir
dxz berarti ini x, ini z, dxz. Nah, kenapa posisinya bisa kayak tadi yang ini? Yaitu tadi karena karena si orbital yang dua ini, si dz kuadrat sama dx kuadrat min y kuadrat itu kan paling banyak gitu berinteraksi sama ligannya. Kalau kita gambarkan tuh kan ini ion logam gitu, ion logam yang tadi lah. Ini muatan ligannya, muatan negatif kan ya, muatan negatif. Nah, berarti yang berinteraksi paling banyak itu orbitalnya tuh yang ini sama yang di sini. Nah, kalau orbital ini sumbu X, Y, Z. Kalau orbital, aku kasih warna dulu. Ini buat ngebedain aja sih, bukan negatif positifnya. Nah, kalau ini kan orbital yang terletak pada sumbu X sama Y itu berarti orbital dx kuadrat min y kuadrat. Kalau orbital yang terletak pada sumbu Z ini terus ada cincin di sumbu X sama Y-nya itu dz kuadrat kan ya. Dz kuadrat. Makanya kita posisikan orbitalnya itu lebih tinggi dibandingkan orbital lainnya. Nah, habis itu baru orbital sisanya gitu yang berada di antara semua sumbu gitu. Karena kan di sini nggak ada ligan yang terletak di antara sumbu X, Y, Z ya. Berarti ya udah kita simpan semuanya sama gitu posisinya. Terdegenerasi yang tiga sisanya. Si DXY, DXZ, sama DYZ gitu. Ini buat yang oktahedral. Nah, kita bisa ngelihat kestabilan kompleks oktahedral itu lewat namanya itu CFSE atau kristal 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 field stabilization energy atau energi penstabilan medan kristal gitu, atau biasa dikenal delta, ya delta gitu, delta. Kalau untuk oktahedral kan delta O, kalau untuk tetrahedral kan delta T gitu. Itu ngikutin struktur molekul si kompleksnya aja gitu. Nah, itu buat oktahedral gitu. Gimana kalau tetrahedral sekarang? Kalau tetrahedral kita coba gambarkan dulu si molekulnya. Kalau tetrahedral kan berarti ada 4 sisi ya. Dan 4 sisi kita gambarkannya enaknya di kubus sih. Ini misal M2 plus, ini orbitalnya. Nah, kan bentuknya kayak gini. Kalau si tetrahedral ini. Jadi semua orbital dari logamnya itu justru di sini nggak ada yang di sumbu X, Y, atau Z gitu. Semuanya di antara sumbu gitu. Semuanya di antara sumbu, nah makanya di sini sebaliknya gitu, posisi orbitalnya itu justru yang terdestabilisasi itu si DXY, DYZ, sama DXZ. Yang lebih rendahnya justru yang berada pada sumbu, yaitu si DZ kuadrat sama DX kuadrat min Y kuadrat. Nah, kalau di sini namanya itu delta T. Oh iya, yang tadi si grup orbital yang ini, yang di atas ini, itu disebut namanya simetrinya tuh EG. Yang tiga ini triply degenerate itu T2G. T2G. Ya, T itu buat triply degenerate, ini E itu doubly degenerate gitu. G buat gerade atau ya gerade. Kalau U kan buat ungerade, artinya itu sebenarnya buat
ada orbital yang punya operasi simetri inversi atau enggak gitu. Kalau ini berarti kan di simetri oktahedral ini ada titik inversi kan ya. Nah, kalau di sini tuh ini namanya T2, kalau di sini E. Udah di sini nggak ada Gerardo Ungerado karena di sini kan eh, nggak ada titik simetri gitu. Maksudnya nggak ada titik inversi, sorry, nggak ada titik inversi kalau di sini. Jadi ya udah namanya T2 sama E. Terus selanjutnya gimana kalau eh, square planar? Kalau square planar kan gini berarti. Ini square planar. Nah, ini kan berarti si orbital logamnya itu kan berarti terletak pada sumbu X sama Y gitu kan ya. Sumbu X sama Y. Di sumbu Z-nya tuh nggak ada. Jadi kita gambarin dulu pertama-tama yang paling tinggi energinya itu kan energi yang paling besar gitu interaksinya sama si ligan ya. Si ligan. Jadi paling tingginya tuh si dx kuadrat min y kuadrat. Nah, setelah itu yang paling berinteraksi kuat setelah dx kuadrat min y kuadrat itu tentunya si dxy yang berada di antara sumbu x sama y gitu. Meskipun nggak benar-benar kayak langsung berhadapan langsung sama liganya, tapi kan ini paling dekat gitu sama si dx kuadrat min y kuadrat gitu. Makanya ini ditaruh setelah dx kuadrat min y kuadrat. Ini dxy. Setelah itu baru si DYZ-nya, DZ kuadrat, sorry, DZ kuadrat tuh ada dikit kan ya di sininya. DZ kuadrat tuh kan kayak gini. Ada cincinnya gitu di sumbu X sama Y-nya. Jadi masih ada lah interaksi sama ligan di sumbu X sama Y gitu. Habis itu sisanya. Habis itu sisanya itu DXZ sama DYZ. Ini kan nggak cukup jauh lah sama si ligan di posisi di sumbu X sama Y gitu. Ini buat square planar. Nah, kalau tahu orientasi orbital, terus tahu bentuk orbital ini, sebenarnya ini nggak perlu dihafal gitu. Jadi bisa teman-teman bisa apa namanya rangkai sendiri lagi tuh konfigurasi orbitalnya kayak gimana. Itu. Habis itu apa lagi yang perlu dibahas? Paling eh, efek Jahn-Teller itu terjadi ketika orbital EG itu nggak terisi secara simetris. Misal kayak gini, untuk D4 misal, D4, sorry, D4 high spin nih, high spin. Itu kan si konfigurasi orbitalnya tuh, ya si konfigurasi elektronnya tuh kayak gini ya, kalau high spin. Nah, di posisi EG itu ada yang salah satu terisi gitu, entah itu dz kuadrat, entah itu dx kuadrat min y kuadrat gitu. Nah, kalau cuman salah satu doang yang terisi gimana akibatnya? Kalau cuman salah satu yang terisi doang, jadi kan kayak yang tadi udah dijelasin di awal, ada si crystal field theory ini tuh menjelaskan bahwa ada selain gaya tarik menarik tuh antara ligan dan logam, ada juga tolak menolak dari elektron dari logam dengan muatan negatif dari ligan gitu.
Nah, kalau misalkan di sini ada hanya satu maksudnya ada elektron di dz kuadrat tapi gak ada elektron di dx kuadrat, artinya di sumbu z ini tolakannya itu lebih gede gitu. Sorry. Tolakannya itu lebih gede karena ada populasi elektronnya kan di sini. Populasi elektronnya lebih banyak di dz kuadrat dibandingkan di sini di dx kuadrat y kuadrat gitu. Kalau di sini tolakannya lebih kuat, berarti kan si ligan itu akan lebih menjauh ya, lebih menjauh. Artinya panjang ikatan ekuatorial, panjang ikatan ekuatorial akan lebih besar gitu, lebih besar daripada aksial. Karena kan harusnya si ekuatorial ini, si aksial ini, ini salah kebalik. Ini aksial, ekuatorial. Karena kan harusnya si ekuatorial sama aksial ini sama ya panjangnya di oktahedral yang biasa gitu, yang umumnya. Tapi kalau ditempati elektron secara agak simetris kayak gini, nanti tuh bakalan ada pemanjangan atau pemendekan ikatan, pokoknya beda lah gitu, panjang ikatan aksial sama ekuatorialnya. Nah, gimana kalau bisa aja kan elektronnya itu tempatnya itu di sini gitu. Kan kita nggak tahu ya. Kalau tempatnya di sini ya berarti yang terjadi pemanjangannya itu ya di ekuatorialnya gitu, yang di samping-sampingnya di X sama Y gitu. Itu efek Jahn-Teller. Sebenarnya itu aja sih buat materi CFT tuh, mending kita langsung bahas soal kali. Paling nanti detail-detailnya kayak ngitung momen magnet kan sebenarnya udah dijelasin di kelas aja, jadi mending kita praktek langsung di soal gitu. Pertama mungkin kita coba latihan dulu pakai ini, soal yang di Hausgrove. Soalnya aku tulis dulu. Nah, soal pertama itu, draw the energy level diagram to represent a high spin
D6 electronic configuration for an octahedral complex. Confirm the diagram is consistent with value of crystal field stabilization energy equal to minus 0.4 delta octahedral. Jadi di sini disuruh ngegambarin diagram level energi untuk menggambarkan ini si kompleks D6 high spin untuk kompleks oktahedral yang strukturnya itu oktahedral. Terus konfirmasi diagram itu tuh si nilai CFSE-nya itu minus 0,4 delta oktahedral. Nah, pertama kalau oktahedral kan tadi kita udah ulas ya, buat konfigurasi orbitalnya tuh kayak gini. Ini EG, ini T2G. Nah, ini high spin, berarti kita bisa susun elektronnya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, confirm the diagram is consistent with value of CFS. CFS itu kan kalau di octahedral ini buat satu elektron di orbital EG itu dikali 0, dikali 0,6 ya, dikali 0,6. Kalau di sini di bawah itu dikali minus 0,04 ya dia. Minus 0,04. Jadi totalnya nanti total semua elektron di orbital EG itu kalau dijumlahkan sama delta octahedral di T2G itu harus sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita hitung yang di EG itu kan ada 2. Berarti 0,6 dikali 2 itu 1,2. Yang di sini ada 4, berarti minus 0,4 dikali 4 itu min 1,6 gitu. Kalau dijumlahin kan benar 0,4 delta octahedral gitu. Jadi benar gitu, terkonfirmasi bahwa CFSE-nya itu minus 0,4 delta O gitu. Oke, oh iya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh dipotong aja, nggak apa-apa, di interupsi. Nggak ada ya? Ini di Housecroft sih soalnya. Di halaman berapa ya? Bentar. Halaman 672. Jadi kalau misalkan mau lihat langsung, kalau nggak kebaca tulisan aku, bisa bisa dibuka gitu PDF-nya. Terus ini nomor 2 harus lihat tabel. Kita nomor 3 aja. Nomor 3, explain why the CFSA for a low spin D5 configuration contains E2P term. Jadi katanya di sini kita diminta buat ngejelasin kenapa di CFSE buat kompleks D5 low spin itu ada ini suku 2P ini kan buat ini kan sebenarnya buat ngehitung CFSE itu teman-teman udah belajar yang pairing energy gitu. Kalau di high spin itu kan pairing energy itu lebih besar daripada delta O ya, daripada pembelahannya gitu. Makanya dia
lebih cenderung ngisi yang di atas dulu gitu, karena ya pembelahannya itu nggak begitu besar. Sebaliknya si pairing energinya itu terlalu besar gitu, jadi ya mending yang lebih gampang aja gitu, yang pindah ke orbital masing-masing dulu baru ngisi berpasangan gitu. Kalau low spin itu terjadi ketika si delta O-nya itu lebih besar daripada pairing energinya. Kalau di sini kan karena pembelahan orbitalnya itu besar di low spin itu, jadi ya si pairing energinya lebih kecil, maka ya dia lebih milih buat berpasangan dulu di orbital yang paling bawah, ngisi semuanya penuh dulu, baru yang atasnya gitu. Itu. Eh, kita coba gambarin dulu. Ini mungkin maksudnya itu ya, kompleks oktahedral. Kita gambarin, ini orbital EG, ini T2G. Ini D5 low spin. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini konfigurasi low spin. Kalau D5 itu D5 high spin. High spin artinya spin banyak kan, ini low spin karena ini 0, ini 0, ini setengah kan. Kalau high spin kan kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini high spin karena ini kalau dijumlahin setengah, setengah, setengah. Kan banyak banget ya spinnya, ini tinggi gitu totalnya. Total spin elektronnya. Ini high spin. High spin. Nah, kenapa nggak si delta O-nya itu nggak ditambah P doang gitu? Kenapa di sini 2P gitu? Nah, karena si P ini, si P ini tuh ngebandinginnya sama seberapa banyak sih elektron yang berpasangan ketika keadaan high spin. Kan kalau di sini di keadaan high spin D5 itu nggak ada elektron yang berpasangan. Sementara di low spin ini ada 2 elektron yang berpasangan. Makanya di sini kita harus ditambahinnya itu 2P, bukan P doang gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan berapa? D6 misal. Kalau D6 kan kayak gini berarti. Di sini ada D6 juga sama sih dulu. D6 juga ya 2. Di sini cuma satu. Di sini cuma satu yang berpasangan, yang di high spin, yang di low spin ada 3 gitu yang berpasangan, berarti selisihnya 2, maka delta oktahedral itu delta O ditambah 2P gitu. Contoh yang 1P itu gimana ya, bentar. D D4 kali ya. Iya, D4 coba. D4 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, iya. Di sini nggak ada elektron yang berpasangan nih di high spin-nya. Tapi di sini di low spin-nya itu cuma ada satu gitu elektron yang berpasangan. Makanya di sini kita tambahinnya P gitu. Tapi ini tuh ya ingat ingat sekali lagi gitu, yang ditambah P atau 2P ini tuh bukan berapa banyak sih langsung gitu dilihat berapa banyak elektron yang berpasangannya, enggak gitu. Tapi ini tuh harus dibandingin dulu sama konfigurasi high spin-nya gitu. Itu. Eh ya udah, itu aja sih yang buat soal yang 3 ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau gitu lanjut. Kalau nggak ada, buat soal yang nomor 4. Eh, kayaknya ini
bukan itu. Ya, kita coba langsung ini aja, bahas soal ujian tahun kemarin. Soal yang pertama gitu. Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri pertanyaan atau pernyataan berikut dan lengkapi dengan nama yang dijelaskan awal. Kalau teori hibridisasi, aku sambil tulis ini. Teori hibridisasi atau valence bond itu terbentuk kali kristal atau CFT itu tuh ligan hanya dianggap sebagai muatan titik, atau kalau dianggap sebagai muatan artinya ya interaksi antara ligan dan logam itu hanya dianggapnya itu interaksi elektrostatik gitu. Ligan dan logam L sama M, aku singkat kayak gini. Interaksi ligan dan logam itu dianggap hanya interaksi elektrostatik. Itu. Ini buat yang A. Dan sekarang yang B. Jelaskan perbedaan delta T sama delta O ya tadi tuh. Tulis di bawah biar lega. Perbedaan delta O sama delta T. Kalau dijelasin di awal kan delta O ini tuh buat struktur kompleks yang oktahedral ya. Udah jelas. Oktahedral. Si delta T ini buat kompleks yang tetrahedral. Jadi delta O ini buat menghitung si energi pembelahan orbital kompleks oktahedral, sementara delta T ini buat kompleks yang tetrahedral. Atau bisa aja kalian sebut ini, delta O itu selisih energi antara orbital EG dan T2G, ini delta O. Kalau delta T itu selisih energi antara orbital T2 sama E gitu. Ini delta T. Itu bisa jelasin sama bahasa kalian sendiri lah gitu. Karena yang diminta soal juga kayak gitu kan. Terus bagian C, apa yang dimaksud dengan deret spektrokimia? Jika diketahui lambda untuk ion kompleks Cr heksakuo kobalt krom 3, terus ya dan seterusnya ini berturut-turut adalah 562, 381, 735 dan 463 nanometer, susun deret spektrokimia berdasarkan data tersebut. Nah, deret spektrokimia itu menggambarkan ini kan ya, menggambarkan kekuatan logamnya berdasarkan kekuatan ligan, ya kekuatan medan ligannya gitu. Dari entah itu dari yang
kuat ke yang lemah atau dari yang lemah ke yang kuat berdasarkan si lambdanya ini. Nah, kenapa dari lambdanya ini? Karena eh, ketika kita nguji ini kan ya, ngujinya itu lewat spektrofotometri UV vis misal. Kan nanti tuh kita ngasih ngasih sinar gitu ya, ngasih sinar, terus si elektronnya itu tereksitasi sementara ke orbital yang lebih tinggi gitu. Ke orbital yang lebih tinggi. Nah, berapa sih energi yang dibutuhkan? Berapa sih energi yang dibutuhkan si elektronnya itu buat tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi? Kan semakin semakin kecil bilangan gelombang, sorry. Ini panjang gelombang ya. Panjang gelombang berarti kan semakin kuat ya energi cahayanya, semakin besar energi fotonnya gitu. Nah, berarti si ligannya itu, ligan medan kuat. Artinya kita bisa mengurutkan si ligannya ini, yaitu H2O, sianida, klorida, sama amonia ini. Misal dari kuat ke lemah ya. Dari kuat ke lemah berarti ini Cn min, karena kan lambdanya itu paling kecil ya. Lambdanya paling kecil, terus habis itu apa nih? NH3 ya, NH3 463, NH3, terus habis itu H2O, H2O, terus habis itu klorida, Cl-. Ini dari kuat ke lemah gitu berdasarkan lambdanya. Lambda makin ke sini makin besar. Itu kalau sebenarnya kalau udah familiar tuh ini bisa bisa dihafal sih, tapi ya karena yang dikasih datanya gitu ya harus pakai data ini, harus berdasarkan data ini. Terus berikutnya jelaskan dua faktor yang berpengaruh pada pembelahan orbital D berdasarkan data lambda ion kompleks IRNH3 6 kali, FeOH2 6 kali, FeOH26. Ini beda bilangan oksidasinya, bilangan tingkat oksidasinya. Ini CONH3 6 kali. Berturut-turut adalah 244. Ini 244. 244. Terus ini 966. Ini 730. Ini 405. Berarti kan yang paling... Nah, ini bedanya kalau yang Fe itu kan beda bilangan oksidasi, beda bilox. Kalau ini yang CONH3 6 kali, itu tuh beda, biloxnya sama, bilangan oksidasinya sama, tapi yang bedanya itu ukurannya. Karena dia kan satu golongan ya, CO sama IR. Jadi ya tentu di sini udah ketahuan gitu faktor yang ngebedain keduanya itu bilangan oksidasi sama ukuran gitu. Bilangan oksidasi sama ukuran. Kalau dilihat semakin besar biloxnya itu lambdanya itu semakin kecil. Terus semakin besar ukurannya kan CO sama IR. CO sama IR itu ukurannya lebih besar IR ya. Itu lambdanya itu semakin kecil. Ya kalau sebenarnya ini ada sih di Housecraft gitu datanya. Kalau dirasionalisasiin, misal yang bilox ya, yang bilox, kan tingkat oksidasi itu kan berarti muatannya makin besar, berarti
tarikan antara ligan dan logam itu makin kuat. Nah, kalau makin kuat itu berarti makin stabil si kompleksnya. Sementara kestabilan itu kan bisa dideskripsiin pakai delta O atau delta T gitu kan ya. Pakai delta O atau delta T. Nah, jadi gimana sih? Sorry, bentar. FeOH 26 kali yang 3 plus ini kan punya muatan lebih besar dibandingkan yang 2 plus ini. Berarti tarikan antara ligan dan logam itu makin kuat. Berarti kompleksnya makin stabil. Kalau makin stabil, si delta O-nya itu makin besar. Delta O makin besar, berarti energi yang dibutuhin buat eksitasinya itu juga makin besar gitu. Makanya lambdanya makin kecil gitu. Nah, kalau yang ukuran itu kan ukuran dipengaruhi jumlah elektron. Nah, jumlah elektron tadi kan eh, bisa menyebabkan si orbitalnya itu terdestabilisasi gitu. Terdestabilisasi artinya ya ujung-ujungnya ke gapnya itu, si gap deltanya itu jadi makin besar juga gitu. Itu. Mungkin sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada yang bingung. Sebenarnya kalau dikunci kan itu ya udah cukup sebenarnya ngambil, maksudnya ngejelasin bahwa semakin besar bilox atau dan semakin besar ukuran itu lambdanya makin kecil gitu. Sebenarnya sampai situ juga udah dibenerin. Silakan kalau ada yang mau nanya dulu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal E. Aku copy soalnya biar agak lebih lega lah buat nulisnya. Oke, ion kompleks tetracyanonikelat 2 adalah kompleks anion bermuatan -2 dan bersifat diamagnetik. Bagian 1, gambarkan struktur ion kompleks tersebut. Ion kompleks diamagnetik berarti kan rumusnya itu Ni tetracyanonikelat berarti Cn 4 kali. Ini muatannya. Kalau -2 kan Cn itu ligan bermuatan negatif ya, -1 berarti ini -4. Ni ini berarti bilangan oksidasinya +2. Ni itu kan D berapa? Ni itu D10 ya. D10 atau konfigurasinya Ar 4s2 3d8 D10. Nah, kalau Ni2 plus berarti kan 3d8. 3d8. Dia katanya diamagnetik. Karena di sini apa?
di sini itu dia bilangan koordinasinya 4, berarti kemungkinannya dia bisa tetrahedral atau square planar. Kita coba gambarin dulu yang tetrahedral. Kalau tetrahedral, kan Cn itu ligan kuat ya, ligan medan kuat, berarti dia kemungkinan bakal low spin berarti. 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ternyata masih ada elektron yang nggak berpasangan. Berarti bukan ini. Kalau square planar, kayak gini kan ya konfigurasinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini benar dia magnetik. Ini LS masih paramagnetik. Ini LS dia magnetik. Berarti strukturnya itu yang benar square planar. Jadi kita gambarin aja NiCN4, Ni, Cn, Cn, Cn. Ini muatan negatif. NiCN4 min 2. Itu strukturnya square planar. Terus bagian 2, orbital hibrida apa yang digunakan pada kompleks tersebut. Nah, kan yang dipakai itu konfigurasi yang ini ya. Konfigurasi yang ini. Sementara di sini kita berarti karena ada 4 ligan yang terkoordinasi, artinya kita butuh 4 orbital kosong. 4 orbital kosong berarti kalau di sini kita pakai 1 orbital D, terus sisanya 3 lagi berarti pakai S sama P gitu. 2P. Makanya nanti orbital hibridnya itu DSP2 gitu. DSP2-nya ada 4. Ada 4. Nah, beda lagi kalau misalkan kalau di tetrahedral, berarti kita makainya itu kan di sini udah penuh ya orbital D-nya. Orbital D-nya berarti kita ngambilnya SP3 gitu. Karena kan butuh 4 orbital kosong buat ditempatin si elektron dari ligan Cn-nya gitu kalau di tetrahedral. Jadi ini jawabannya. Buat yang ini, yang 2, DSP2. Terus gambarkan diagram tingkat energi pembelahan orbital D pada kompleks tersebut. Kemudian posisikan elektron-elektronnya. Ya udah, ini kita udah gambar karena kita udah memperkirakan dulu si geometri orbitalnya lewat ngegambarin ini dulu, ngegambarin orbital D-nya, diagram orbital D-nya, jadi kita udah dapat duluan gitu yang si bagian 3-nya. Itu yang E. Oke. Lanjut. Silakan kalau misalkan ada yang mau nanya. Sambil kopi. Ini. Kak, Iya. boleh diulangin nggak yang tadi 2E? Oh iya. Bentar.
Yang dua ya? Yang ini, yang orbital Iya. hybrid. Oke. Eh, kan gini ya, ulang. Kalau yang tetrahedral, kan tadi konfigurasinya tuh low spin D8 ya. Low spin D8. Kalau yang tetrahedral tuh kayak gini kan ya. Kita isi elektronnya 1, 2, low spin, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan kayak gini ya, kalau yang tetrahedral. Di sini, si D-nya itu udah penuh. D-nya udah penuh. Kalau yang tetrahedral, itu konfigurasi orbitalnya tuh kayak gini kan. Sorry, bukan tetrahedral. Square planar. Square planar, itu kan konfigurasinya itu kayak gini. Kalau kita isikan berarti 1, 2, karena low spin, kita isi dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini, kalau di sini kan D-nya itu masih ada 01. D-nya itu 1, 0. Nah, kalau orbital hibridnya itu kan, orbital hibrid itu artinya harus kita harus menyediakan orbital kosong buat ditempatin elektron dari ligan CN-nya. Harus disediakan orbital kosong untuk ditempati elektron, pasangan elektron ligan. Nah, kan sebenarnya tadi konfigurasi Ni itu tuh AR kan si 4S-nya kosong ya, udah kosong. Jadi 3D8, ini 4S0, ini 4P0. Gitu kan ya. 4P0. Nah, kalau yang di sini kan kita makainya ini ya, makainya geometri si square planar ini kan ya, karena yang di deskripsi ini itu si kompleksnya itu bersifat diamagnetik. Artinya kalau diamagnetik, si momen magnetnya itu harus sama dengan 0. Karena di sini kan ya, semuanya berpasangan gitu. Kalau di sini masih ada yang nggak berpasangan gitu. Jadi momen magnetnya itu nggak 0 kalau yang di sini. Nah, artinya di sini kalau ini sebenarnya valence bond sih. Kalau ada 4 ligan, harus ada 4 orbital yang disediakan. Nah, itu dari mana aja disediakan? Itu dari mana aja? Kalau di sini, kita kan masih ada punya satu orbital D kosong. Berarti nanti dipakainya itu D, sisanya 3, ya 3 lagi itu dari S sama, kan P itu ada 3 ya. Ada 3, berarti 2P. Ada 2 orbital P yang dipakai gitu. Nah, nanti orbital hibridnya itu namanya DSP2 gitu. Ada 4. Ini DSP2, ini DSP2, dan seterusnya gitu. Gitu. Nah, kalau yang di tetrahedral, kita kan udah nggak punya orbital kosong di D-nya. Jadi kita harus nyediain cuma dari orbital yang selanjutnya aja gitu, yang lebih tinggi dari S sama P. S itu ada 1 sama, terus P itu ada 3. Jadi kita nyediain ruang kosongnya itu ya dari 1 orbital S sama 3 orbital P. Jadi hibridisasinya itu bakalan sp3 kalau geometrinya tetrahedral. Ini square planar. Ini
tetrahedral. Gimana nih kan? Udah kejawab belum? Jawab Kak, makasih. Oke. Kita lanjut berarti ke soal ya yang tadi ya. Yang ke yang ini. Nah, di sini soal yang kedua, lengkapi tabel berikut sesuai contoh. Di sini ada ion kompleksnya apa, terus konfigurasi ion logamnya, si orbital D-nya maksudnya, jumlah elektron tak berpasangannya ada sebagian ini, terus energi penstabilan medan kristal atau CFSE-nya. Pertanyaan yang pertama itu dari kelima ion kompleks tersebut. Oh iya, kita isi dulu ya pertama. Kita isi dulu. Nah, yang pertama ini COCN6 kali -3. Energi penstabilan medan kristalnya itu min 2,4 delta O ditambah 2P. Oke, CO CN6 min 3. CN itu kan min 1, berarti di sini min 6. Karena di sini muatan totalnya min 3, berarti CO bilangan oksidasinya plus 3. CO itu berarti di konfigurasinya CO habis nikel kan ya. Habis nikel berarti D11. 4S2 3D 9. 3D9. Ini kalau bentuk netralnya. Kalau bentuk 3 plusnya kan berarti si ininya hilang nanti, maksudnya bukan hilang, ya terionisasi kan ya. Si 4S-nya, terus D-nya itu jadi 8. Ini jadi 8. Ini ada bilangan koordinasinya ada 6, berarti ya kemungkinan geometrinya cuma oktahedral gitu ya. Ini oktahedral. Berarti kalau kita gambarin ini EG, ini TG. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa langsung perkirain aja. CN itu kan ligan kuat ya, ligan medan kuat. Jadi harusnya ini kompleks low spin gitu. Ini low spin. Kita taruh elektronnya D8, 1, 2, 3, low spin 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita hitung kan berarti si EG-nya itu min 0,6 dikali 2 sama dengan 1,2. Terus yang di bawahnya itu min 0,4 dikali 6 itu min 2,4. Ya, min 2,4. Itu kalau dijumlahin berarti min 1,2 sama
ininya apa namanya, pairing energinya gitu. Pairing energinya tadi berapa? Tapi di sini min 2,4 ya. Coba kita yang high spin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kak, Apa? Kobalt itu golongan 9 bukannya Kak? Jadinya kalau dia Kobalt 3 plus D6 Kak. Oh iya, sorry. Berarti D6 ya? Makasih Ziko. D6. D6. Berarti, iya pantesan juga ya sama. Ferrum. Oh ya, kobalt tuh sebelum nikel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya benar. Kalau kayak gini berarti yang di sininya 0, terus yang di bawah min 2,4 benar. Min 2,4. Terus pairing energinya kalau di high spin kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia yang keadaan low spinnya itu ada 3. Ada 3, sementara yang high spinnya itu ada 1. Berarti selisihnya 2, berarti benar ditambah 2P. Berarti benar yang ini, yang low spin. Jumlah elektron tak berpasangannya 0. Konfigurasi ionnya T2G6, T2G6, EG 0. Gitu. Terus FeOH OH 2 kali OH2 H2O lah. H2O 6 kali 3 plus. Di sini udah dikasih tahu konfigurasinya T2G 3 IG2. Berarti dia high spin ya. High spin 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah elektron tak berpasangannya ya 5 gitu. Tadi udah kita gambarin kan ya ini. Semuanya nggak berpasangan. Energi penstabilan medan kristalnya. Ini bisa kalian hitung 0,6 dikali 2. Yang di sini 0,4 dikali 3 karena ada 3 elektron. Ini 1,2, yang ini min 1,2. Jadi totalnya itu 0. Ini 0. Terus krom etilen diamin. Etilen diamin 3 kali 2 plus. Cr etilen diamin 2 plus. Ya 2 plus. Kalau Cr2, nah oh ya, etilen diamin itu ligan netral ya, ligan netral. Berarti ini cuma jadi bilangan oksidasi si Cr-nya aja gitu, 2 plus. 2 plus, ini elektron yang tak berpasangannya ada 4. Kalau Cr itu Cr2 plus, itu konfigurasinya Ar, vanadium, krom. Berarti dia D6, 4S2, 3D4. Gitu kan ya benar? Sorry, koreksi lagi kalau salah. Ini berarti kalau Cr2 plus berarti 3D4. Ini ada 4 elektron tak berpasangan. Berarti ini
nggak berpasangan semua ya berarti. 1, 2, 3, 4. Konfigurasinya berarti ini ada 3 elektron di orbital T2G. Ini gitu. Jadi 3 elektron T2G3 EG 1. CFSE-nya ini 0,6 dikali 1, terus ini min 0,4 dikali 3. Ini 0,6, ini min 1,2. Berarti jadi min 0,6 delta O. Ini nggak ada pairing energi ya, karena nggak berpasangan semuanya. Min 0,6 delta O. Terus NiBr4 2 min. NiBr4 2 min. Teman-teman bisa sambil coba hitung juga ya. Biar kalau misalkan di sini ada yang salah bisa koreksi gitu. Kalau BR kan ligan minus, min 1. Berarti dikali 4 jadi min 4. Ini muatan totalnya min 2. Berarti Ni bilangan oksidasinya plus 2. Ni 2 plus itu AR 3D 8. 3D8. Di sini datanya. Oh, di sini min 0,8 delta T, berarti dia tetrahedral konfigurasinya. Tetrahedral berarti kan kayak gini. Ini T2. T2 ini E. Satu, dua. Sebenarnya BR min tuh ligan lemah ya. Ligan lemah. Kalau kalian lihat di deret spektro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ada, kalau kita hitung, kita coba konfirmasi si nilai delta T-nya. Ini kan berarti 0,4. Dibalik ya, dibalik yang oktahedral tadi, yang atas jadinya ini 0,4 dikali 3, yang bawahnya jadi min 0,6 dikali 3 juga. Jadi berapa ini? 1,2, yang ini min 1,8. Jadi totalnya min 0,6 delta T. Benar nggak? Kok min 0,8 ya? Ada yang dapat 0,8 nggak? Atau yang salah ngitung? Itu kan di T2-nya kan tingkat energi T2-nya lebih rendah. Jadi pas sudah penuh ke T2 lagi gitu Kak, nggak ke E dulu. Nah, gimana? Enggak. Taruh dulu. Enggak, kan udah Ya, ini konfigurasinya D8. high speed. Ini masih 6 kayak elektronnya. Bukannya D8. Oh iya, astaga. 6 ya. Ini masih 6, 7, 8. Sekarang berarti ini jadi 4 yang atasnya. Berarti jadi 1,6. Yang ini juga 4. Ini min 2,4. Nah, sekarang iya. Sekarang iya kan ya? Min 0,8. Iya. Min 0,8 delta T. Berarti ya benar. Berarti low spin.
Terus elektron yang gak berpasangannya 2 kan ya, 2. Ini 2. Konfigurasinya tadi E-nya 4, T-nya 4 juga. T-nya 4. Terus COCl 42 min. COCl 42 min. Cl muatannya totalnya min 4 kan. Berarti si CO-nya itu 2 plus. CO2 plus konfigurasinya AR D berapa ya tadi tuh? Si CO D7 berarti ya, D7. Karena tadi 3 plus, berarti sini D7 karena 2 plus. Si Cl ini ligan lemah juga ya. Ligan medan lemah. Di sini apa? Tetrahedral atau square planar? Oh, nggak ada datanya. Oh ya, ini karena nggak ada G atau U, jadi cuman E sama T2-nya doang, berarti ini tetrahedral. Soalnya kalau square planar itu masih ada gitu. Tetrahedral berarti kayak gini kan, T2 ini E. D7 high spin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 3 elektron tak berpasangan. 3 elektron tak berpasangan, terus CFSE-nya ini 0,4 dikali 3, terus min 0,6 dikali 4. 1,2, ini min 2,4. Berarti min 1,2 delta T. Ya. Ya udah nggak ada pairing energi sih, ini high spin. Min 1,2 delta T. Nah, dari kelima ion kompleks tersebut, mana yang paling bersifat paramagnetik? Itu momen magnetik yang didasarkan hanya pada spin elektron. Kalau momen magnet kan didasarkan pada jumlah elektron tak berpasangan kan ya. Berarti yang paling paramagnetik itu ya ini, FeH2O 6 kali 3 plus. FeH2O 6 kali 3 plus. Spinnya kalau yang spin only itu kan spin only itu akar gimana sih rumusnya, lupa. N dikali N plus 2 gitu nggak sih? Koreksi kalau salah ya. Iya, Kak. Iya. Berarti akar 5 dalam kurung 5 ditambah 2. Nah, teman-teman bisa hitung lah sendiri. Aku nggak lagi dekat kalkulator ini. Ini 5 kali 12 berarti akar 5 kali 7, sorry. Akar 35. Ya 5,9 lah ya. Hampir dekat 6. 5,9 kali 5,9. Dari kelima ion kompleks tersebut, mana yang termasuk kelompok kompleks spin rendah? Berikan penjelasan yang mendukung jawaban Anda.
Kalau yang spin rendah itu yang ini kan ya, yang CO CN6 3-min. Karena kan dia nggak ada elektron yang berpasangan. Pertama, tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Selain itu, Cn itu ligan kuat. Terus bisa dijelasin juga lewat si ininya, si CFSE-nya. Itu buat yang B. Itu sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Kak, berarti kalau dia high spin tuh udah pasti nggak ada pairing energi, Kak, walaupun dia berpasangan gitu. Iya, nggak ada pairing energi. Coba itu aja cek di Housecroft. Kan ada tuh tabel antara yang high spin sama low spin. Bedanya kan kalau yang low spin itu ada term yang 2P-nya itu ya. 2P sama P gitu ditambah 2P sama P. Kalau Oh ya, yang Kak. high spin enggak. Terus Kak mau nanya Karena dong, kan Kak. iya ya. Nggak, sehunit dulu, Kak. Karena apa, Kak? Enggak. Sok aja mau nanya Oh, kalau mau nanya. mau nanya kan biasanya kayak nentuin konfigurasi gitu tuh ditentuin dari ini kan, Kak, suka dilihat dari liganya. Nah, kan di Heeh. direct kimia tuh kayak cuman kayak ini lebih besar daripada ini, lebih besar daripada ini, lebih besar daripada ini. Nah, kan kita suka bingung gitu, Kak, apalagi kalau ada ligan yang di tengah-tengah, apakah dia masuk di spin tinggi kah atau di spin rendah. Jadi kayak bingung mau mau apa ya, mau ngegambar diagram orbitalnya kayak gimana, terus nentuin konfigurasi T2 yang gitu-gitunya gimana, Kak. Nah, itu ada patokannya Oh, nggak? iya. Sebenarnya itu bisa dikira-kira sih. Kalau teman-teman udah familiar tuh bentar ya. Jadi ada kayak contoh-contoh ligan yang udah umum lah dianggap sebagai ligan kuat itu, yaitu ligan kuat itu rata-rata kan ligan P akseptor, yaitu ligan P akseptor tuh udah tentu itu tuh ligan udah pasti ligan kuat. Nah, ligan P akseptor itu contohnya itu si Cn-min, terus CO, terus apa lagi ya? Eh apa lagi ya? Misal ak loh. Ak tuh kayak gini strukturnya. Asetil asetonato. Nah, itu kalau pi akseptor tuh kadang bisa juga yang punya elektron punya ikatan rangkap terkonjugasi itu biasanya pi akseptor sih. Kalau CO itu kenapa pi akseptor karena gini kan ya. Ini misal logam. Terus ini orbital si logamnya kan ligan CO tuh kayak gini. Kan kita tahu ya kalau si apa namanya si ligan mau berikatan ke logam itu kan harus di yang ngedeketinnya itu orbital ya elektron orbital yang terisi elektron yang orientasinya tuh langsung menuju ke ligannya gitu, bukan yang elektron yang orientasinya tuh kayak gini gitu. Nah, karena si ligannya itu kalau si CO ini kan ada ikatan rangkapnya. Kalau ikatan rangkap tuh dibentuk oleh orbital pi ya. Orbital pi kan kayak gini ya. Orbital pi kayak gini. Itu eh, pasti ada pi bonding sama pi anti bonding. Nah, pi anti bonding tuh bakalan jadi nerima elektron dari logamnya gitu. Yaitu apa penjelasan singkat aja sih nggak perlu terlalu dipikirin, tapi
Intinya ligand P akseptor tuh yang umum kayak gini-gini. CN, CO, terus yang ada ikatan rangkap terkonjugasinya itu biasanya ligand kuat. Nah, kalau ligand lemah yang umum-umum itu biasanya golongan halida. Halida, terus air, amonia, itu yang umum-umum tuh lemah gitu, ligand lemah. Gitu sih. Kalau di luar itu ikutin aja panduan kalau misal yang tadi gitu, yang aku jelasin barusan, kalau misal dia nggak ada ikatan rangkap terkonjugasi, ya kemungkinan besar dia ligandnya nggak begitu kuat gitu, bisa dikategorikan ligand lemah. Artinya konfigurasinya high spin gitu. Nah, kalau dia punya ikatan rangkap terkonjugasi, misal kayak iridin gitu, iridin dia kan ada ikatan rangkap terkonjugasi ya. Itu mungkin bisa aja kemungkinan eh, apa ya, ligand kuat gitu, low spin gitu. Meskipun itu cuma perkiraan ya, harus ngelihat data sebenarnya. Dari spektro kan emang berdasarkan data gitu. Gitu sih Ziko. Terus Kak, kan ini Kakak digolongkan berdasarkan ligand kan? Kalau ligand sigma donor itu masuknya ke kuat atau lemah, Kak? Kan dia di tengah-tengah gitu, Kak. eh Iya sih. Ligand sebenarnya sigma donor itu tuh hampir semua ligand tuh ada sigma donornya sih, kecuali kayak ligandnya itu yang koordinasinya nggak langsung pakai elektron, pasangan elektron bebas gitu. Misal kayak alkena gitu. Kayak alkena misal ini logam. Kan ini dia nggak pakai pasangan elektron bebas ya, tapi interaksinya itu pakai pasangan elektron ikatan. Dia sigma, nggak ada sigma. Tapi hampir semuanya itu pakai sigma donor gitu, karena sigma donor tuh artinya ya dia pakai interaksinya itu pakai pasangan elektron bebas, itu tuh udah pasti sigma donor gitu. Nah, tapi kalau yang ada yang sigma doang, ada yang sigma plus pi donor juga gitu. Kayak contohnya yang sigma doang tuh H minus gitu, hidrida. Kan dia nggak punya orbital lain ya selain orbital S gitu. Cuma gini doang gitu, H minus. Ini orbital ligand sigma donor, tapi sigma donornya tuh kuat gitu. Ini sigma donor kuat. Tapi ada juga yang kayak gini, ion halida si Cl- kan dia pakai pasangan elektron bebas juga tuh, tapi dia punya pasangan elektron bebas lain yang orientasinya itu ya bisa bisa diilustrasikan kayak gini lah. Berarti dia interaksinya tuh nggak langsung kan ya, nggak langsung ngarah ke logamnya. Jadi selain sigma donor, dia juga pi donor gitu. Tapi sigma donornya tuh nggak begitu bagus lah. Enggak. Menjawab nggak? Ngejawab, Kak. Oke. Oh iya, Kak, berarti kalau etilendiamin dia termasuknya kuat atau lemah, Kak? Etilendiamin ya nggak jauh-jauh sama NH3 lah, karena kalau atom donornya mirip itu sebenarnya kekuatan ikatannya, maksudnya kekuatan ligannya harusnya nggak beda jauh gitu. Jadinya Coba lihat di deret spektro gitu. ya etilendiamin dia Ada lebih kuat daripada NH3, Kak. Berarti dia kalau misalkan nih digambarin berarti etilendiamin kita ada gambarnya spin rendah aja gitu, Kak. enggak spin tinggi. Yang pasti spin rendah tuh pokoknya yang pi akseptor aja. Kayak CN, CN min, CO, Oh, baru terus apa ngerti, Kak. lagi ya? Iya, makasih ya, Kak. Iya. Ya yang paling sering tuh CN min, CO sih. Gitu. Sekarang selanjutnya, silakan ya kalau misalkan ada yang mau nanya lagi.
Nah, di sini soalnya larutan besi 2 klorida bereaksi dengan ligan bidentat L. Bereaksi dengan ligan bidentat L. Yang memiliki atom donor nitrogen. Berarti kita gambarin kayak gini aja lah. Kita nggak tahu ya ini bentuk ligannya kayak gimana, maksudnya struktur ligannya kayak gimana, tapi dia bidentat, terus punya atom donor nitrogen gitu. Dan menghasilkan kompleks oktahedral yang termasuk senyawa spin crossover. Analisis konduktometri menunjukkan kompleks ini terionisasi membentuk kation kompleks bermuatan 2. Analisis unsur kompleks ini menunjukkan massa Fe-nya sekian, C-nya sekian, H-nya sekian, dan N-nya sekian. Diketahui massa atom relatif. Terus pertanyaannya apa yang dimaksud spin crossover? Oke, jadi spin crossover itu spin crossover itu tuh jadi kompleks yang bisa berubah konfigurasi elektronnya akibat rangsangan dari luar. Nah, rangsangannya itu bisa apa aja? Rangsangannya itu bisa kayak perubahan suhu, perubahan tekanan, dan lain-lain lah. Nah, ini tuh sebenarnya topiknya penelitian Bu Juong sih. Jadi dia kalau misalkan ada perubahan suhu atau tekanan karena konfigurasi elektronnya berubah, jadi warna kompleksnya bisa berubah juga tergantung suhu atau tekanan. Gitu spin crossover. Terus yang B, gambarkan diagram pembelahan orbital D pada kompleks tersebut. Berikut posisi elektron-elektronnya yang membuktikan karakteristik senyawa SCO. Ini Fe2 ya berarti. Fe2 plus. Konfigurasinya AR. Kan 4S2 3D Fe itu 3D6 ya, 3D6 berarti ininya hapus. Kalau di sini oktahedral berarti konfigurasi orbital D-nya kayak gini kan ya. EG ini T2G. Ini 1 2, oh iya, karena spin crossover jadi kita gambarin aja gitu kemungkinan high spin sama low spinnya. High spin sama low spin karena dia bisa berubah gitu tergantung rangsangan dari luar tadi. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. T2G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi ini kemungkinan konfigurasi elektronnya buat si senyawa kompleks Fe2+ itu. Karena kan harus dibuktiin karakteristik SCO-nya gitu. Karena konfigurasi ini kan harusnya menunjukkan sifat si kompleksnya itu bakalan beda gitu. Entah itu warnanya atau ya warnanya pasti harusnya beda sih karena konfigurasi elektronnya beda. Terus momen magnetnya juga beda kan. Kalau di sini dia diamagnetik.
ia magnetik, sedangkan di sini paramagnetik. Jadi kalau ada rangsang dari luar, sifat-sifat dari kompleksnya itu bakalan berubah. Terus dari hasil analisa unsur, tuliskan rumus molekul kompleks tersebut. Di sini kita punya punya data persen massa, terus punya massa atom relatif. Kan massa dibagi massa atom relatif berarti kita dapat perbandingan mol ya. Perbandingan mol berarti kita dapat nanti berapa jumlah atom-atomnya. Di sini kita punya Fe NHCl NHCl. Oh, Cl nggak ada. Cl nggak ada. Cuma FeCHN. Ini 12. Sorry. Harusnya 0,1241. Boleh ada tolong yang ngitungin nggak? Soalnya aku nggak lagi megang kalkulator juga sih. Nanti di-share jawabannya ke sini. Ada yang udah ngitung belum? Udah, Kak. Berapa sih kok? Itu kurang CL, Kak. Soalnya dia nggak 100% kalau dijumlahin, Kak. Oh iya, bentar. Oh iya, benar-benar. CL itu berapa tadi? Ya, itulah ya. Pokoknya sisanya 35,5. Berapa perbandingan? Perbandingannya langsung terkecilnya aja, Kak. Ya, langsung yang bulatnya. Oke. Fe-nya 1, Kak. 1, C-nya 18. 18. H-nya 24. Hanya N-nya 6. 6. C-nya 2. Cl-nya 2. CL-nya 2. Oke. Bentar. Berarti parutan besi 2 klorida bereaksi dengan ligan bidentat. Ligan bidentat ini tuh kompleksnya oktahedral. Si atom donor nitrogen, atom donornya itu semuanya nitrogen. Berarti di sini si Cl-nya tuh cuma spektator ionnya aja gitu di sini. Jadi nggak kita perhitungkan sebagai ligannya gitu. Jadi kan asalnya si FeCl2 ditambah ligan, ya entah apa ligannya itu, yang penting tadi si ligannya itu bidentat, struktur hasilnya itu oktahedral, atom donornya itu nitrogen gitu. Jadi Fe ini nggak tahu seberapa. Bidentat berarti 3. FeL3 ditambah 2Cl min. Berarti gitu reaksinya.
Nah, kalau gitu berarti kita dapat rumusnya Fe, ligannya itu, kan dia bidentat ya. Bidentat berarti si ligannya itu sebenarnya cuma ada 3 gitu. Cuma ada 3, karena kan gini, Fe, N, N. Tapi karena bidentat berarti ligannya itu cuma ada 3. Berarti si jumlah atom-atom CNH itu kita harus bagi 3 semua biar dapat satu ligan gitu. Berarti C6 N2 H12. Ini harusnya netral sih si kompleksnya, karena ya ligannya juga netral sih kalau donornya nitrogen. Ini terus disebutin di soalnya itu bentar. Ya udah sih buat C mah yang itu, yang barusan cukup sih, yang jawaban yang ini. Sampai sini udah cukup. Karena nggak ditanya apa gitu ligannya. Yang ditanya apa ligannya itu yang di bagian terakhir. Yang di bagian terakhir itu ditanya gambarkan struktur ligan bidentat L jika diketahui L mengandung 1 gugus piridin. Nah, gugus piridin berarti kita gambarin kayak gini kan ya. Kayak gini kita hitung dulu, ini 1H, 1H, 1H. Pasangan elektron bebas. Di sini baru ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom karbon, berarti kurang 1. Kita tambahin lagi di sini karbonnya C. Kita di sini baru punya 4 hidrogen, berarti kurang 8. Sini CH2. Terus N-nya kurang 1, NH2. Sekarang kita totalin lagi si H-nya. Hanya itu di sini udah ada 8. Bentar. Salah ngitung nih kayaknya. 24 dibagi 3 harusnya 6. Harusnya 8. Ya. Ini hanya 8, terus N-nya 2, C-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya 6, N-nya 2 pas. Jadi ini sih kira-kira ligannya. Ini kalau disuruh dikasih nama, kan ini nomor penomoran dari sini ya. Ini 1, 2, berarti ini misal cabangnya berarti 2 metil amino piridin. Itu ligannya. Sebenarnya bisa juga sih, mungkin juga kayak gini. Si ligan, bentuk ligannya. N H, ini CH3 gitu. Ini mungkin juga. Ini namanya berarti jadi 2 aminometil piridin. Tapi karena si ininya kan terlalu dekat ya, terlalu dekat si N-nya buat ngegigit si logamnya gitu. Jadi kayaknya lebih masuk akal yang ini. Struktur yang pertama gitu. 2 metil aminopiridin. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini. Udah beres sih yang soal tahun kemarin.
Silakan kalau ada yang mau nanya. Kamu nanya, Kak. Iya, Ziko. Kan kalau misalkan CFSE oktahedral sama tetrahedral itu dia tuh besarnya kayak 3/5 sama 2/5 gitu kan, Kak, delta apa gitu. Delta 0 atau nggak delta T. Kalau misalkan dia untuk yang untuk yang segi 4 planar itu CFSE-nya berapa, Kak? Menarik. Sebenarnya ini nggak pernah dijelasin sih di kelas. Tapi yang aku baca ya di referensi lain gitu. Kan square planar itu konfigurasinya kayak gini. Ini dz sorry, dx kuadrat min y kuadrat, ini dxy, ini dz kuadrat, terus ini sisanya dxy sama dyz sama dxz. Nah, jadi kalau di sini delta pembelahannya itu yang mana gitu kan nggak jelas gitu ya kalau di sini. Nah, jadi si delta ini sebenarnya dihitung dari orbital yang berikatan secara pi. Kan kalau di oktahedral kayak gini ya. Si orbital EG nih. Si orbital EG tuh kayak gini kan ya. Ini ikatannya itu kan pi semua ya, pi semua. Maksudnya bukan pi, sigma semua ya, sigma semua kan. Sigma, kalau sigma tuh segaris gitu. Segaris yang sigma semua. Ini sigma. Nah, yang ini sisanya kan yang di antara sumbu itu yang ikatannya tuh pi gitu. Jadi delta itu dihitung dari selisih energi orbital sigma sama pi. Nah, kalau di sini yang sigmanya itu yang mana? Yang di square planar ya sigmanya itu ya cuman ini gitu. Karena kan kalau square planar tuh kayak gini kan ya. Jadi yang sigmanya tuh ya udah ini doang gitu. Si dx kuadrat min y kuadrat. Jadi harusnya delta 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 apa ya? Delta SP. Delta lah pokoknya deltanya itu dihitung berarti dari ini, energi ini dikurangi semua ini nih. Cuma kalau pembagiannya kurang tahu juga ya. Tapi kalau dikira-kira di logikain di sini tuh ada 2 elektron. Di sini itu ada 8 elektron. Gimana caranya? Pokoknya dijumlahin tuh harus 0 kan ya. Harus 0. Berarti yang atas itu berapa nih? Bisa bantuin mikir mungkin. Taruhlah misal 0,8 gitu. Ini 0, minus 0,2 gitu. Kan 0 kan ya kalau dijumlahin. Mungkin bisa tuh kayak gitu. Tapi nggak pernah dijelasin sih di kelas ini. Ini cuma perkiraan doang gitu. Soalnya ini tuh kayak ada di soal tahun 2017 gitu, Kak. Kayak nomor satunya. Oh Ada iya? Iya. Waduh. Bentar aku lihat dulu ya.
Hmm, kalau ini Tapi yang di 2017 itu bukan segi empat planet tapi segi empat piramida gitu, Pak. segi empat piramida. Mm-mm. Berarti Cuman beda tukeran doang gitu. kayak gini ya, berarti segi empat piramida. Berarti dia gimana ya? Konfigurasinya yang paling atas harusnya tetap dx kuadrat min y kuadrat. Yang bawahnya berarti dz kuadrat. Terus eh, habis itu enggak. Kalau nggak salah ini sih. Kalau nggak salah gini ya. Ini dz kuadrat dxy. Karena kan yang di sini juga dz kuadrat cuman sebelah doang gitu. Yang atas doang, yang bawah enggak gitu. Tapi ya yang dxy juga nggak begitu bagus lah overlapnya gitu. Terus sisanya berarti dz sama dyz. Kayak gini nggak sih harusnya? Kakak share screen-nya ke ini, Kak, ke 100, akademik 105. Nah kayak gini. Kan ini si yang paling bagus overlapnya yang ini. Yang di ekuatorial. Terus habis itu baru yang dz kuadrat itu sebelah kan yang atas tuh ada tuh berinteraksi sama ligannya. Terus yang di antara sumbu X sama Y ya adalah overlap tapi kayaknya sebanding gitu sama yang dz kuadrat. Jadi sama gitu tingkat energi yang dz kuadrat sama dxy. Habis itu baru sisanya di bawah. Nah, tapi di sini tetap yang sigma itu kan interaksinya yang dxy doang ya. Yang dz kuadrat tuh ya dia sigma sih, tapi apa ya? Cuma sebelah doang gitu, yang atas doang. Yang bawah enggak. Yang dxy enggak begitu bagus juga interaksinya. Jadi tetap yang deltanya itu harusnya tetap yang ini. Sama sih kayaknya. Sama kayak yang ini. Nah, di soal B-nya itu ada hitung nilai CFS, Kak. Oh iya, iya. Iya. Kalau dilogikain sih kayak gini sih ya. Ini menurut aku sih. Karena di Housecroft tuh nggak ada kan ya cara ngitung CFSE selain oktahedral sama apa tetrahedral. Sebenarnya nggak dijelasin kan ya di Housecroft. Nggak tahu Iya. kalau di Mislar ada nggak? Ada yang pernah baca nggak? Oh, berarti kayak dia harus dibuat sedemikian rupa biar totalnya jadi 0 ya, Kak ya? Iya, sebenarnya kalau menurut aku intinya itu sih. Yang kalau ditotalin si yang bawah sama yang atas itu harus sama dengan nol. Kalau penuh semua gitu. Oh, oke, Kak. Ngerti, Kak. Kasih, Kak. Iya. Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, karena waktunya juga udah habis ya, udah 9:30. Kita akhiri tutorial malam ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Selamat istirahat dan sukses ya buat ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih, Kak.